Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV, Bincang Santai, Solusi Rohani, program rohani yang terus mendampingi kita dalam menghadapi pergumulan hidup sehari-hari. Karena di dalam program ini dibicarakan hal praktis menyangkut bagaimana solusi ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Hadir kembali di layar kaca Anda bersama saya Walden. Dan pagi hari ini saya punya satu topik yang sangat menarik, khusus bagi keluarga, orang tua, atau yang merencanakan akan berumah tangga. Karena yang saya akan angkat perbincangannya adalah bagaimana menerapkan disiplin rohani pada anak. Ini penting banget. Dan saya masih bersama dengan narasumber yang tidak asing bagi kita, Bapak Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Imamat Rajani Surabaya, ada di sebelah saya. Shalom, selamat pagi. Shalom. Apa kabar Bapak Pendeta? Ya, beginilah. Sukacita? Selalu sukacita. Oke, di dalam pernikahan dikaruniai 3 orang putra ini ya? Iya. Dan pengalaman sebagai seorang ayah, alami sedikit kendala enggak membawa anak-anak laki-laki ini, 3 orang putra ini, untuk mengenal Tuhan, lalu kemudian mereka punya disiplin rohani? Pengalaman pribadi. Kalau kendala sih pasti ada, ya, karena menanamkan kedisiplinan rohani itu sesuatu memang yang tidak mudah, Iya. sesuatu yang Perlu perjuangan ya. kurang diminati oleh anak-anak pasti Iya, itu iya. ya kan, karena menurut mereka tidak terlalu menyenangkan, Tidak menarik ya. tidak menarik. Tapi ya saya sebagai seorang tua, seorang Ayah. ayah ya harus fight terus, istilahnya itu nggak boleh Tidak boleh bosan-bosan. menyerah, nggak boleh putus asa. Jadi harus terus, nggak boleh mundur. Ya, dan itu terus dimotivasi, dipacu, lalu kemudian ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka adalah pemuda-pemuda yang mengasihi Tuhan. Begitu, Iya, Pak ya? iya. Seperti itu. Seperti Iya, itu. Pak James, bicara tentang menanamkan disiplin rohani pada anak, ini kan suatu topik yang sebenarnya cukup berat ya, karena tantangannya kan perkembangan zaman, IT, dan lain sebagainya. Mengapa sebagai seorang hamba Tuhan, Gembala Sidang merasa perlu mengangkat topik perbincangan ini? Ya karena gini, kalau melihat kenyataan yang ada, Walden, di Iya. masyarakat sekarang, anak yang tidak disiplin, tidak dilatih, tidak disiplinkan secara rohani mulai awal, itu kita lihat sekarang kenyataannya mereka akan menjadi anak-anak yang rapuh, menjadi anak-anak yang susah dikendalikan. Tidak bisa diatur ya? Iya, karena gini, karena pengaruh-pengaruh di akhir zaman ini kan begitu luar biasa, pengaruh ya tadi kamu bilang Pergaulan, IT, ya, pergaulan, game dan semuanya. Kalau kita nggak mulai dari sedini mungkin, nggak akan bisa mengalahkan pengaruh yang begitu kuat itu. Ya kalau kita lihat sekarang kan, maaf ya, Walden, Iya. ayahnya hamba Tuhan, orang tuanya pendeta, Iya. tapi anaknya korban narkoba. Ada Banyak itu ya. gitu. Papanya pendeta, anaknya terikat seks bebas, free sex. Ya, papanya khotbah di gereja, anaknya melakukan hal-hal yang Bertolak belakang. iya dan sebagainya, dan Dan itu bukan menjadi rahasia umum ya. Kita sering mendengar kabar anak-anak seperti aktivis itu gereja, ya. Iya. orang tuanya aktif di gereja, Diaken mungkin. ya, tapi anaknya hancur moralnya. Itu sudah nggak sedikit. Iya. Kita lihat begitu banyak. Ya. Jadi fakta-fakta di lapangan yang kita dengar, bahkan kasus-kasus kemudian ditangani oleh yang berwenang menyangkut narkoba dan lain sebagainya, dan melibatkan anak-anak dari hamba Tuhan ini yang kemudian menggelitik untuk kita memperbincangkan hal ini. Iya. Begitu Pak ya. Iya. Dan itu ternyata ada kaitannya dengan disiplin rohani yang ditanamkan oleh orang tua. Nah, dalam hal ini ayah atau ibu kah? Kalau kita tahu anak itu anak dari papa atau mama, dari ayah atau ibu ya. Dua Jadi orang, ya. dua-dua harus berperan. Dua-dua harus berperan. Jadi Ya. nggak bisa sepihak diberikan itu ke ayah atau ke ibu saja, nggak bisa. Dua-dua harus saling mengisi. Iya. Ya. Iya. Pak, sebelum kita masuk ke poin, saya sangat tertarik dengan berjatuhannya anak-anak dari hamba-hamba Tuhan Gembala Sidang. Khususnya ya, kalau yang paling santer diberitakan di Jakarta ya Pak ya. Seperti itu. Papanya kan pendeta, hamba Tuhan, melayani Tuhan. Kok sepertinya anaknya tidak dijaga dalam tanda petik ya sama Tuhan, itu gimana ya? Bukan tidak dijaga, karena ya Tidak dijaga ayahnya mungkin ya? ya enggak. Mereka sih
tidak berniat untuk membiarkan anaknya seharusnya sebetulnya. Cuman mungkin mereka longgar ya, mungkin enggak, mungkin gini. Yang pertama gini, mereka terlalu sibuk. Kegiatan pelayanan, kegiatan rohani, ya. ya. Jadi sampai melupakan satu tugas yang tidak boleh dilupakan, yang tidak boleh diabaikan ini, yaitu mendidik anak dalam kedisiplinan yang kuat secara rohani. Ya, itu penyebab pertama. Ya. Penyebab kedua ada orang tua yang punya pembawaan dia itu rada liberal gitu ya. Jadi bebas. Ya gini, enggak apa-apa lah gini. Ya, namanya anak gini zaman aja enggak apa-apa ya. gitu ya. Dan ada orang tua yang punya tipenya pembawaan orang tua yang apa itu namanya? Terlalu memberikan kebebasan pada anak. Ya itu apa-apa boleh. Ya, silakan. Nggak bisa melarang sesuatu untuk anak. Karena mungkin zaman dulu hidup tertekan, zaman dulu hidup susah. Nah sekarang kan ada uang, ada fasilitas, anak-anak silahkan menikmati, begitu mungkin ya? Mungkin. Bisa begitu. jadi seperti itu. Ya. Dan kemudian akibatnya adalah terhilang satu generasi. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Dan itu juga bisa berkaitan dengan bukan hanya hamba Tuhan, saya pikir ya. Siapapun mungkin orang Kristen yang orang tua yang sedang sibuk mengejar karir, mengurus pekerjaan, papa sibuk, mama sibuk. Bukan cuma sibuk, gini loh, saya lihat begini. Banyak orang tua tuh yang tidak terlalu mementingkan hal yang rohani. Mementingkan cuman mereka berprestasi di sekolah. Oh, juara. Ya, ranking 1. Harus. Ya, jadi sampai sesibuk apapun dia tetap tetap memperhatikan dalam bidang itu supaya anak tetap berprestasi, ranking 1, ranking 2, dan dapat ini dapat itu di luar. Iyalah di mana-mana. Nah, hal itu yang mereka fokuskan di situ. Gitu. Tapi yang urusan rohani mereka tidak seimbang. Nomor 2-kan. Ya bukan menomor 2-kan, mereka memang tidak terlalu anggap ini sesuatu yang penting. Dan ternyata itulah sesuatu yang kemudian setelah kita lihat begini, dan banyak orang nggak mengerti bahwa menanamkan kedisiplinan sesuatu, menanamkan nilai-nilai yang luhur itu mereka pikir nanti aja. Tidak semua orang ngerti, padahal itu harus ditanam mulai awal sekali. Oke, kita tahan dulu, kita break. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana karena ini topik yang sangat penting. Kita mengantisipasi segalanya supaya kita tidak kehilangan anak-anak kita pada nantinya dan kemudian kita hidup dalam penyesalan. Kami kembali sesaat lagi. Ada 8 krain yang dijalankan hanya 1 krain. Untuk apa? Saya dahulukan, tapi mana? Terus terang mereka minta uangnya. Nggak bisa seperti ini. Tahu BAB seperti itu. Saya pastikan, saya akan perintah Kapolri. Bila untuk Tanjung Perak, kalau masih seperti itu, nggak bisa. Tahu BAB seperti itu. Saya pastikan. Ya, bagaimana menanamkan disiplin rohani pada anak adalah topik yang memberkati saya dan Anda di program Bincang Santai Solusi Rohani pagi hari ini. Saya Walden masih bersama Bapak Pendeta James Ong, Gembala GBI Mamat Rajani. Dan Pak James, ternyata selain kesibukan, faktor utama adalah cara kita memandang mana yang penting, mana yang tidak penting, sehingga kemudian karena kita memandang disiplin atau pendidikan rohani ini tidak terlalu penting dibanding yang lainnya, fokus kita tidak ke situ. Begitu ya? Ya. Sangat disayangkan. Ya. Karena mungkin orang tua juga berpikir begini, sudah dihandle oleh gereja, sudah dihandle di youth, di sekolah minggu, guru agama atau gimana? Kalau kita lihat sekarang ya, nggak usah anak, orang tuanya aja. Ya. Dan kita lihat itu di setiap gereja. Ada beberapa orang, ada beberapa jemaat itu yang ke gereja ya
kalau bisa, Kalau sempat, kalau sempat, ada waktu you know. luang, Kalau ada apapun ya yang untuk rohani ini dikalahkan, ditunda. ditunda. Bahkan ada yang ngomong begini, Pak, andaikan Tuhan menciptakan 8 hari mungkin saya bisa ke gereja. Karena 7 hari itu kurang untuk pekerjaan saya. Ada yang bilang begini, ibadah tuh kan tiap minggu ada. Nah, itu. Minggu ini nggak datang, minggu depan tetap ada. Memang benar, tapi apakah dia Nah, ada minggu depan itu kan Jadi masalahnya. gini, orang tua yang tidak rohani, mana bisa menanamkan kedisiplinan rohani pada anak? Apakah berarti orang tuanya dulu yang harus Ya, seharusnya mengalami itu ya? Seharusnya dong. Kalau sekarang gini, orang tua maaf ya, Ya. ada orang tua yang dia tidak berpendidikan. Ya sekolahnya asal SD, SMP aja mungkin seperti itu. Dia anggap pendidikan nggak penting. Ya kebetulan dia punya istri ya dari kalangan juga yang nggak terlalu Seperti itu. mementingkan pendidikan. Akhirnya dia punya anak. Anak pasti malas belajar. Ya. Nggak ada yang jarang anak yang ngerti sendiri harus belajar. Besok ulangan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak dimarahin Motivasi orang ya. tua, dimotivasi orang tua, jarang anak yang bisa ngerti sendiri. Ya. Tapi kalau orang tua bilang, alas, nggak apa-apa lah. Terserah. Dia anggap pendidikan nggak terlalu penting. Dia akhirnya dia tidak terlalu menanamkan kepentingan benar-benar itu untuk belajar kepada anak-anak. Jadi anak-anak malas, ya sudahlah, nggak apa-apa. Besok dapat angka 4 mungkin ulangannya. Wis, enggak apa-apa. Balas sudah nanti. Penting pintar cari duit nanti. Nah, sudah orang sekolah sekarang itu konglomerat Indonesia itu dulu kalau dilihat itu juga mereka sekolahnya SD. Enggak terlalu tinggi katanya. Nah. Gitu ya, dulu gitu. Jadi gini loh, saya melihat dari sisi seperti itu. Jadi artinya gini, orang tua yang tidak terlalu mementingkan kerohanian itu sesuatu yang nomor satu dengan dirinya sendiri, dia akan melakukan Terapkan itu itu. kepada anaknya juga. Oke. Gitu loh. Iya. Jadi kalau anak pada satu hari males mah, nggak mau ke sekolah minggu lah, aku mau nonton TV. Nggak mau ke nggak gereja. apa-apa. Itu nggak apa-apa. Oh, jadi itu sebenarnya bergantung sepenuhnya juga bagaimana orang tuanya ya. Iya dong. Anak mau jadi apa itu kan bagaimana orang tuanya. Anak itu kalau dalam satu teori dulu saya sekolah kuliah psikologi, anak itu seperti kan kertas putih. Betul. Anak ini mau ditulisin apa tergantung orang tuanya mau tulis apa ke kertas itu, ke anak itu. Jadi artinya anak mau jadi apa itu kan bagaimana orang tuanya. Oke. Iya toh. Iya. Tapi memang saya lihat Walden, orang tua yang rohani juga tidak selalu menghasilkan anak-anak yang rohani juga. Betul. Di lapangan kan Orang banyak tadi tua yang contohnya. cinta Tuhan belum tentu menghasilkan anak-anak yang cinta Tuhan juga. Nah, saya punya satu ayat nih. Iya, silakan, Pak. Di dalam kitab Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Ayat 6 bilang begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Tuhan Allah sendiri yang bilang. Ya. Dia perintahkan apa di ayat 7? Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi artinya gitu loh. Ngajar anak, menanamkan sesuatu yang nilai-nilai luhur pada anak, menanamkan kedisiplinan rohani, bagaimana jadi anak yang cinta Tuhan, anak yang takut akan Tuhan, anak yang hidup kudus dari awal, itu nggak bisa seadanya, Sekali. nggak bisa seadanya, nggak bisa santai. Harus firman Tuhan bilang diajarkan berulang-ulang. Dibicarakan apabila engkau duduk, Ya. apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ya. Jadi artinya Dalam benar-benar- segala keadaan ya. Nah, itu terus. Betapa pentingnya menanamkan nilai-nilai rohani, pengenalan akan Tuhan ini. Iya, karena gini loh, Walden, kita tahu bahwa menanamkan sesuatu yang rohani, menanamkan bagaimana dia punya rasa cinta akan Tuhan sungguh-sungguh, bagaimana dia menjadi seorang anak yang setia kepada Tuhan, Ya. menjadi orang yang menjaga hidupnya benar dari jalan-jalan yang tidak benar. Itu kita tahu di situ ada penghalang lagi. Apa itu? Si iblis pasti menghalangi Betul. dia. Banyak cara dipakai untuk Nah, menghalangi. jadi kita tahu kalau kita santai, ya nggak ada dia apa-apa. Jadi bisa dikatakan ketika kita masuk ke poinnya, mulai menerapkan disiplin itu tadi ya, misalnya anak-anak malas ke sekolah minggu karena dia masih usia kecil. Nah dalam hal ini orang tua harus bertindak tegas begitu kah?
Ya, bukan tegas harus marah-marah juga bukan. Mukul gitu. Artinya bukan. Enggak juga ya. Tapi tetap dengan kelembutan, tapi tetap dengan ketegasan dengan yang kasih ya. dengan kasih tapi lembut gitu loh. Tanamkan bahwa ini penting. Dia harus tegas. Ini prinsip tidak bisa digoyahkan. Tiap minggu kamu harus menguduskan hari itu untuk Tuhan. Nah, ini kan prinsip. Betul. Kita pun harus punya prinsip seperti itu. Keluarga Tapi beribadah. maksud saya bukan dengan kasar, Sampai dengan kekerasan ya. memukul. Nah, anak jadi memberontak tapi Akhirnya ke gereja pun dengan terpaksa. dan dia mungkin marah-marah di situ dan dia bikin masalah gitu ya. ya, itu dah. Oke, jadi sejak kecil ditanamkan dalam mungkin menjadi rutinitas, tapi itu kan satu rutinitas yang sangat baik ya Pak ya. Ya, memang semua dari dipaksa dulu, lama-lama jadi rutinitas. Ya. Lama-lama jadi sukacita itu nanti. Melakukannya dengan sukacita. Ya, tadi saya melihat di dalam ayat yang Bapak kutip di Ulangan ya tadi ya, bahwa itu adalah tanggung jawab ayah. Betul ya, hendaklah engkau mengajarkan berulang-ulang ya. kepada anak-anakmu. Ya. Ayah dan ibu ya. Ya. Nah, sekarang ini banyak keluarga yang menitik beratkan pengajaran atau disiplin rohani ini, guru agama, sekolah minggu, gereja, gembala sidang seperti Pak James, dan saya orang tua, bagian yang lain mencukupi kebutuhannya. Bagaimana pendapat Anda sesaat lagi di segmen ketiga? Kami kembali sesaat lagi. Memiliki profesi sebagai detail conceptor and accessories, desainer Grace Lim selalu mengeksplor dan berinovasi dengan beberapa desain aksesorisnya yang sudah mendunia. Berbagai tips dan trik di dunia kecantikan dan fashion melalui media sosial baik melalui YouTube, Instagram, sampai ke platform media sosial lainnya yang dilakukan oleh anak-anak muda kekinian mulai menginspirasi masyarakat, khususnya para kaum hawa. Iya, saya Walden masih menemani Anda pemirsa. Bincang Santai Solusi Rohani memasuki segmen ketiga. Topik perbincangan hari ini adalah bagaimana menanamkan disiplin rohani pada anak. Dan ada satu statement yang sangat menyedihkan hati saya, bahwa tidak otomatis orang tua yang rohani kemudian menghadirkan atau melahirkan, menciptakan anak-anak yang rohani. Orang tua yang takut Tuhan lalu kemudian anak-anak mereka pasti takut Tuhan, tidak otomatis seperti itu. Di lapangan bagaimana kalau menurut pengamatan Pak James? Saya banyak melihat ya kenyataan, dan saya melihat dengan mata saya sendiri. Orang tua Rohani. pendeta. Kalau pendeta ya harus rohani dong ya. Iya dong, pasti. Kalau pendeta duniawi gimana itu? Gimana jemaatnya? Nah, pendeta suami istri, wah dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan loh, Iya. bukan cuma punya gereja. Tapi Wow, luar biasa. jemaatnya pun ribuan. Ya, wow, dia punya karisma, dia punya wibawa yang Urapan ya, bahasa urapan rohaninya. yang luar biasa. Anaknya Anak laki-laki. laki-laki, ya, menghamili jemaatnya satu demi satu, Oh, bukan cuma satu. satu demi satu, Oh my God. menghamili tetangganya, ya, dan akhirnya itu sampai anak ini harus dikarantinakan, harus Rehabilitasi mungkin ya? Enggak dititipkan ke orang lain, saudaranya untuk dididik, tapi akhirnya tetap kembali dalam kondisi yang sama. Kasus ini Bapak melihat apa ada sebuah keterlambatan menanamkan takut Tuhan, nilai-nilai moral? Sebetulnya saya lihat orang tua ini cukup punya, bukan orang tua yang lemah, Membiarkan ya? yang bukan orang tua yang apa tuh namanya, tipe yang membiarkan, tipe yang Cukup disiplin. bebas-bebas gitu, enggak. Dia tipe orang tua yang gitu ya. Iya, iya. Itu aja masih bisa kecolongan loh. Kenapa ya? Saya Ya. tuh jadi mikir. Dan akhirnya setelah belum saatnya dia menikah, laki-laki itu menikah kan lebih lambat kan nggak apa-apa. Betul. Kalau
cewek itu menikah cepat-cepat umur 18, 19 oke lah gitu ya. Iya. Tapi kalau laki-laki umur 30, 32 no problem. Nggak ada masalah. Tapi anak ini laki-laki dikawinkan cepat-cepat sama orang tuanya. Sebelum waktunya. Ya, jadi masih terlalu muda supaya Menghindari ya. menghindari hal-hal seperti itu. Mhm. Ya udah, punya anak sudah, Mhm. punya anak. Iya. Oke, baik-baik. Sekarang saya dengar cerai dia. Oh, Ya, sekarang saya dengar ditinggal itu, istri, anak dan dia punya affair lagi dengan punya hubungan lagi dengan orang lain. dengan orang lain dan sebagainya. Dan aduh, saya melihat seperti itu. Saya Maaf ya, saya sebagai manusia juga saya gemes ya. rada takut gitu loh. Mhm, mhm. Karena saya punya tiga anak laki-laki. Saya melihat kenyataan-kenyataan seperti itu, saya rada khawatir gitu. Tapi saya tahu kekhawatiran tidak memberikan jalan keluar. Mhm. Saya bukan harus khawatir, seharusnya tidak perlu khawatir. Iya. Justru melihat seperti itu, saya justru lebih harus Terpacu ya. berhati-hati Terpacu untuk menjaga melakukan anak-anak sesuatu. saya untuk sungguh-sungguh tidak sampai kecolongan seperti itu. Walden. Kalau misalnya kasusnya seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Mungkin di luar sana pemirsa sedang menghadapi anak-anak yang mempermalukan keluarga, nama baik, nama Tuhan dan sebagainya. Ya, semua kejadian itu sebetulnya ya ada sesuatu kalau kita ngerti firman Tuhan Ada ya. hikmahnya lah. Nggak, ya benar ada hikmahnya, tapi gini, kalau kita menuai sesuatu yang seperti itu, Berarti pasti ada benih ya. ada benih yang kita tabur yang salah. Ya. Oke. Ya, Baik. jadi artinya gini loh. Kalau kita harus menghadapi kenyataan seperti itu, oke lah, kita boleh susah lah, boleh sedih lah, oke sebagai manusia. Mhm. Tapi yang lebih penting jangan terlalu larut dalam kesedihan. Bangkit lah. Yang gitu lebih ya. penting kita datang ke Tuhan, Hmm. ya. Yes, kita terbuka lah sama Tuhan. Iya. Tuhan mau bicara apa sama kita. Mhm. Kita sudah seolah-olah kan give up, sudah angkat tangan, nggak bisa apa-apa. Iya. Tuhan, aku nyerah, aku berserah kepada Tuhan. Apa yang aku harus lakukan? Iya. Saya tahu ini, walaupun kita menabur yang salah dulunya Mhm, mungkin, mhm. tapi kita tahu bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jahat lah ya, Mhm. memvonis segala macam itu ya. Tapi kalau kita Memberi jalan keluar pasti ya, ya. dia Memulihkan. pasti memberikan jalan keluar. Oke. Bagaimana kita Iya. harus. Iya, baik, Pak James. Menanamkan nilai itu mutlak karena pada akhirnya benteng yang membentengi dan melindungi anak kita dari pergaulan bebas, free sex, lalu narkoba dan sebagainya itu adalah iman dan takut akan Tuhan itu kan. Lalu kemudian mungkin sekarang ini pemirsa yang sedang menyaksikan kita tidak terlalu menekankan hal itu. Tidak terlalu menekankan hal itu. Bagaimana sekarang sebagai seorang ayah atau ibu untuk kemudian mulai menerapkan disiplin itu? Apakah ada kata terlambat atau sebenarnya mulai ayo ngobrol bareng. Ini penting buat keluarga kita. Mulai minggu depan kita akan menerapkan ini. Ya, gini. Khususnya untuk pemirsa ya, Iya. Walden. Artinya gini, kalau pemirsa saat ini yang menyaksikan program ini lagi seperti yang kamu ngomong. Iya. Selama ini mereka los-losan aja, nggak pernah ngajarin mereka untuk berdoa, mau makan, nggak perlu sesukanya lah mereka berdoa, mau doa, mau enggak, mau ke gereja, mau enggak. Nah, akhirnya gini, jangan sampai itu menyesal di akhirnya. Lebih baik kita sekarang nggak ada kata terlambat lah. Iya, iya. Walaupun anak-anak Sudah kalian dewasa, sudah umur berapa, sudah remaja. tetapi ayo sadar dan mulai ambil alih itu. Ya, tadi kamu bilang kan, itu tugas siapa? Iya. Tugas guru sekolah minggu, tugas gereja, Gembala. tugas gembala. Saya katakan begini, ya, gereja, sekolah minggu, Guru gembala, di guru, sekolah. guru sekolah itu punya peran juga. Bekerja sama berarti Punya bersinergi. peran, Iya. cuman berapa persen saja. Kan waktu anak-anak itu paling banyak di rumah, Nah. betul ya? Jadi orang tua nggak bisa Melempar tanggung jawab. melempar tanggung jawab, Iya. tetap itu peran pentingnya orang tua. Mhm. Ya, jadi mungkin 75% tetap peran orang tua. Iya. Yang 25% boleh Dibantu. dibantu oleh pihak sekolah, pihak Oke. gereja dan sebagainya. Oke. Gitu dia. Iya. Ya, ini satu topik yang sangat menarik untuk diselidiki karena kita sedang menginvestasikan sesuatu yang bernilai, bahkan bukan cuma bernilai sementara tapi bernilai kekal karena Ingat loh, Walden, Mhm. anak itu adalah aset, betul. ya, aset keluarga, Ya, anak itu. masa depan bangsa juga, masa Nah. depan gereja ya kan? Jadi artinya gini, kalau anak hancur moralnya,
karena mulai kecil tidak dididik takut akan Tuhan, tidak dididik untuk hidup mencintai Tuhan, disiplin secara rohani, ya mereka hancur moralnya. Siapa yang menyesal? Wah, Pasti yang orang tua pertama yang menyesal pertama. orang tua. Oke. Dan anak Kenapa itu orang sendiri tua? pasti. Kenapa orang tua nggak ngerti? Itu penting. Oke. Karena mereka nggak ngerti bahwa anak ini aset. Oke, baik. Kita tahan dulu, masih punya satu segmen untuk program ini. Kami kembali sesaat lagi. Apa yang kelihatan mustahil. Fokusnya dari Power of Worship adalah mengembalikan kasih mula-mula kita pada Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Dan penyembahan itu adalah hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Bahwa pujian penyembahan itu lebih penting. Bukan firman Tuhan tidak penting, tetapi pujian dan penyembahan itu hubungan kita dengan Tuhan. Pesan Tuhan buat umat Tuhan di akhir zaman ini, jangan menyerah karena Tuhan pasti turun tangan. Kita ada di segmen terakhir untuk bincang santai solusi rohani hari ini. Topiknya bagaimana menanamkan disiplin rohani pada anak. Pak James, kadang-kadang orang tua merasa telah memberi segala fasilitas. Ada deposito masing-masing anak. Itu sudah cukup menjamin masa depannya. Ada satu hal yang sebenarnya lebih penting dari semuanya itu, yaitu disiplin rohani. Ya, Betul makanya ya? tadi saya bilang kan, Walden, semua dimulai dari orang tua. Ya. Kadang-kadang ada orang tua bilang begini, uang itu segala-galanya. Wah, ya karena toh? segalanya tanpa uang tidak jalan ya. Ya, uang segala-galanya. Ya, semua bisa Diatur dengan uang. dikerjakan semua dengan uang. Makanya dia kejar uang, mengabaikan yang lain. Ya. Tapi hari ini saya cuma ingin menyampaikan secara langsung kepada semua pemirsa, ya, bahwa uang itu bukan segala-galanya. Ya, uang banyak. Kalau dia tidak takut akan Tuhan, anak itu akan melakukan semua dosa dengan uang yang banyak itu. Bukankah kita lihat sekarang orang punya banyak uang, punya banyak fasilitas, wow, melakukan dia apa bisa saja. dia bisa berfoya-foya dan dia bisa mau apa saja bisa karena uangnya banyak. Ya toh? Dia punya uang banyak, mau berapapun satu hari keluar duit berapa juta, berapa puluh juta, no problem. Mungkin tidak ada masalah buat Iya beberapa toh? orang. Tapi kalau takut akan Tuhan itu sudah ditanamkan mulai kecil, Tidak sedini apa-apa mungkin. punya uang banyak, yang penting ada takut Tuhan. Ya, Benar dia mau hidupnya. lakukan apapun, dia tahu Tuhan selalu ada dan dia tidak pernah bisa terlelap. Ya. Dia tahu semua perbuatan sampai di tempat yang kecil sekalipun, yang tempat yang gelap Tuhan tahu. Jadi apapun yang dia lakukan dia berhati-hati banget. Punya uang banyak, dia justru akan berhati-hati juga dengan Ya. uang itu. Nggak sampai kecolongan orang tua. Dan nanti orang tua sudah tua, anaknya akan bisa membahagiakan orang tua justru. Nah, menjadi kebanggaan, Ya. Justru menjadi kalau kesukaan. sekarang pemirsa, saya ingin sampaikan begini, ketika kita menjadi orang tua, kita tidak mengerti bahwa menanamkan hati yang takut akan Tuhan itu sesuatu yang nomor satu, engkau akan menyesal. Penyesalan itu bukan Sekarang besok, bukan lusa, tapi penyesalan itu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, engkau akan menyesal. Tetapi penyesalan yang tidak lagi bisa diapa-apain. Karena anak ini sudah terbentuk menjadi dewasa, menjadi anak yang liar, punya jalan sendiri, ya, pikiran punya sendiri. anak yang wow. Kita lihat sekarang begitu rusaknya banyak anak-anak muda dan sebagainya. Akhirnya orang tua sakit melihat semuanya itu, begitu ya? Ya, jadi saya ingin sampaikan kepada pemirsa hari ini, pagi ini, saya akan ulangi Ulangan 6 ayat 7. Saya ulangi supaya ini menjadi perhatian khusus bagi setiap orang tua. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Perhatikan pemirsa, apapun, sedang apapun, tetap tanamkan hati yang takut akan Tuhan. Ya, mau makan, berdoa, bersyukur, Mau tidur, mau sekolah. ya, hari yang kita harus berikan untuk Tuhan,
Dan waktu-waktu khusus yang kita lakukan untuk Tuhan itu harus terus diajarkan kepada mereka. Betapa pentingnya itu. Minggu ke gereja itu menjadi satu rutinitas yang baik, Ya. disiplin yang baik. Lalu kemudian saya melihat ada juga beberapa keluarga yang sebelum berangkat sekolah anak mereka didoakan, ditumpangi tangan. Apakah itu satu Ya. bagian yang penting? Ya, itu yang sering kali diabaikan oleh orang tua. Mendoakan anak ya, Iya. impartasi kepada Iya. Saya sampai sekarang, Walden, anak di luar negeri, tapi kalau mereka mau ujian, hari itu mereka mau ujian, mereka telepon, kadang mereka tidak telepon, kami yang telepon ke mereka, kami doakan di telepon, walaupun mereka sudah dewasa. Ya, karena itu sesuatu yang penting. Selain menghadirkan Tuhan di dalam aktivitas mereka, ada satu nilai yang masuk di dalam Ya. roh mereka bahwa ini sesuatu yang penting, yaitu Ya. mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Jadi Sedikit itu menanamkan satu prinsip hidup ya, Ya. bahwa Tuhan itu segala-galanya, Tuhan nomor satu. nggak bisa diabaikan. Oke, sedikit kesimpulan mungkin sebelum kita akan berdoa bersama. Silakan Pak James. Ya, pemirsa, sekali lagi saya ingin sampaikan di akhir dari program ini, ya, jangan sampai kita nyesal di akhir hidup kita nanti. Ketika kita tua, kita melihat anak kita menjadi anak yang berantakan, anak yang tidak bisa diatur. Mereka mungkin kaya, mungkin mereka berhasil secara finansial, tetapi mereka punya moral yang hancur, keluarga mereka hancur, dan tentunya kita tidak menginginkan hal itu. Sebab itu pemirsa yang hari ini engkau sudah menjadi orang tua dan engkau punya anak, dan selama ini engkau tidak mendidik anakmu hidup benar di dalam Tuhan, mulai hari ini saya kira nggak bisa punya pilihan lagi kita. Kita harus ambil keputusan yang tegas. Mulai hari ini kita harus melatih, mendidik, mendisiplin anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan, mendisiplin mereka, menanamkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kekudusan, nilai-nilai kehambaan, nilai-nilai kesopanan kepada mereka. Bagaimana mereka menghormati Tuhan, itu wajib kita lakukan. Dan akhirnya kita akan menuai anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan hidup mereka bahagia di bumi. Itu menjadi kerinduan hati kita. Luar biasa. Saya sangat diberkati. Saya juga seorang ayah yang memiliki 3 orang putri, kebalikan dari Pak yang 3 orang putra. Dan apa sih yang menjaga putri itu juga kadang-kadang lebih susah juga. Iya, kita terbatas, tapi ketika kita melibatkan Tuhan yang menjadi benteng perlindungan dalam hidup mereka, ada rasa tenang, ada rasa aman. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Pak James, silakan. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang pagi hari ini. Kami secara khusus menyerahkan anak-anak kami kepada Tuhan. Bapak, ampuni kami ketika kami selama ini menjadi orang tua yang tidak terlalu memperhatikan kerohanian anak-anak kami. Kami tidak pusing ketika mereka tidak ke gereja. Kami membiarkan ketika mereka menolak untuk berdoa. Kami tidak pusing untuk mereka membaca firman Tuhan. Tetapi hari ini kami sadar Tuhan, sebelum semuanya terjadi dan semuanya terbentuk, kami mau sadar dan kami memutuskan untuk mulai mendidik anak kami, mendisiplinkan mereka ke dalam hal-hal yang rohani, sehingga roh yang takut akan Tuhan itu sudah menjadi benih dan itu akan terus menjadi besar dalam hidup anak-anak kami. Dan kami tahu Tuhan, ketika mereka hidup takut akan Tuhan, mereka akan memperoleh keberhasilan di masa depan. Mereka akan mengalami kebahagiaan di masa depan. Dan itu menjadi kerinduan kami sebagai orang tua. Terima kasih Bapa, berkat-Mu di atas setiap pemirsa yang hari ini menyaksikan program ini. Dan kasih Bapa terus yang mengalir di dalam hati kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang mengutuhkan keluarga-keluarga kami. Tidak ada keluarga kami yang jalannya sesat. Tidak ada satu anak kami yang keluar dari kehendak Tuhan. Tetapi semua ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah atas kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pak Pendeta, terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Iya, pemirsa, takut akan Tuhan bukan hanya membentengi kehidupan anak-anak kita, tetapi juga menjadi kesukaan bagi orang tua yang menginvestasikannya sejak awal. Dan selain itu juga mempermuliakan nama Tuhan. Saya Walden pamit, kita jumpa dengan kesempatan. Selamat berhari Minggu. Bawa keluarga Anda beribadah hari ini bersama-sama. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.